Sampai hari ini ya, rencana koalisi perubahan yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum terrealisasi. Lah jangankan bersatu dalam koalisi, yang ada malah mereka sekarang saling ribut dan menyerang sana sini. Kasihan sekali melihat Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS ini. Masa ya koalisi saja belum terrealisasi, tapi mereka sudah ribut sendiri. Nah jadi ya sebenarnya keributan ini dimulai dari Partai Nasdem dan Demokrat. Nah melihat hubungan kedua partai yang semakin memanas ini ya, terus terang saya jadi semakin pesimis bahwa koalisi perubahan yang bakal dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bisa terwujud. Ya jangankan terwujud, yang ada justru semakin kusut. Nasdem menyalonkan Pak Anies Baswedan, dan Pak Anies yang menerima pencalonan Nasdem sebagai sebuah perjudian. Artinya menandakan kedua belah pihak sulit disatukan. Pantas saja sampai sekarang kita semua bisa menyaksikan dampak dua entitas yang beda jenis disatukan, efeknya kemana-mana. Ya memang ini bukanlah maksud Gibran ya. Dia pasti nggak menyangka kalau pertemuannya dengan Anies bakal menciptakan efek tsunami yang sebesar itu. Anies lah yang harusnya turut bertanggung jawab, karena Anies kan yang ngajak Gibran ketemu. Mungkin ini jadi salah satu bukti bahwa Nasdem memang sudah mengambil langkah yang sembrono dalam memilih Anies sebagai capres, juga dalam memilih bakal teman koalisi. Nasdem mulai cakar-cakaran dengan Demokrat, Anies dan AHY gigit jari. Sebenarnya cerita ini berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet soal pertemuan antara Gibran dan Anies. Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies. Dia bilang, Anies dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak? Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapres Anies. Ucapan inilah yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Andi Arief meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presiden Anies. Andi Arief mengatakan sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad bahwa Nasdem bergabung dengan PKS dan Demokrat memilih di jalur perubahan. Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat Nasdem menawarkan sana-sini. Andi Arief meminta Nasdem untuk disiplin karena urusan cawapres sudah diserahkan kepada Anies sebagai pengambilan keputusan. Karena disentil telak oleh Andi Arief, Nasdem seolah tidak terima dan bertanya balik disiplin seperti apa yang dimaksud oleh Demokrat. Nasdem bertanya, kedisiplinan apa kemudian? Oleh Nasdem, Ahmad Ali bilang, Nasdem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apa yang sedang dibicarakan di rencana mitra koalisi. Ali kemudian menembakkan balik Demokrat dan meminta agar tidak sensitif dalam merespon wacana-wacana yang muncul. Mungkin saking kesalnya, Ahmad Ali bahkan bertanya koalisi macam apa ini? Masa berwacana saja tidak diperbolehkan dalam koalisi? Dia bahkan mengingatkan tidak pernah ada kesepakatan bahwa cawapres Anies harus berasal dari partai koalisi sehingga semuanya setara. Tidak ada yang merasa lebih penting dalam koalisi ini. Intinya Nasdem dan Demokrat saling sentil dan sindir. Jangan heran kalau misalkan nanti mereka cakar-cakaran atau jambak-jambakan. Saking intensnya perseteruan mereka, PKS sampai harus turun tangan agar kedua partai ini tidak makin tegang. PKS meminta agar Nasdem dan Demokrat tidak saling baper. Semua usulan bisa disampaikan kepada tim komunikasi koalisi atau tim kecil. Untuk urusan sepele seperti ini saja mereka sudah baperan dan gampang tersulut emosi. Dari awal koalisi ini terasa janggal dan terbukti tidak kompak, berpotensi terjadi gesekan hingga cakar-cakaran. Demokrat pun sangat ketakutan sehingga jadi reaktif dengan usulan Gibran sebagai cawapres. Ini tandanya AHY seolah harus menjadi cawapres Anies, tidak peduli caranya gimana. Seolah sudah ada sinyal jika Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi cawapres maka Demokrat akan keluar dari koalisi. Maka ketika Nasdem bicara soal Gibran, Demokrat prihatin, lalu ngamuk dan menyentil Nasdem. Padahal kalau Demokrat pakai nalar, seharusnya tidak usah takut apalagi keringat dingin karena PDIP tidak akan semudah itu merestui usulan tersebut. Apalagi Gibran ini adalah salah satu kader emas PDIP yang sangat potensial.
Mengikuti jejak keberhasilan Jokowi, apalagi baru-baru ini, survei terbaru dari Carta Politika menunjukkan Gibran memiliki elektabilitas tertinggi jika Pilgub Jawa Tengah dilaksanakan. Gibran memiliki elektabilitas sebesar 38,8% dibandingkan 7 nama lain yang disurvei. Kalau salah satu dari mereka saja bisa dibilang koalisi macam apa ini, artinya koalisi ini sudah mulai retak atau bisa juga disebut koalisi abal-abal yang isinya hanyalah partai dengan kepentingan sendiri-sendiri. Kalau urusan cawapres saja, mereka sampai harus ribut. Kira-kira bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus satu negara? Bukankah ini sama saja mendorong Indonesia ke jurang kehancuran? Masa urusan negara diserahkan kepada koalisi yang bahkan untuk urusan cawapres saja mereka tidak kompak? Lebih baik bubar sajalah ketimbang bikin malu sendiri. Malu dilihatin satu Indonesia, katanya koalisi perubahan, masa sikapnya amatiran banget. Malah kekanak-kanakan kalau mereka berkuasa negara ini mungkin bisa kacau karena saling rebutan jatah kekuasaan. Kalau mereka bubar jauh lebih bagus negara ini. Anies gigi jari karena terlanjur keliling seluruh Indonesia ternyata batal jadi capres. AHY yang selama ini terlalu bernafsu malah ambruk ambisinya. SBY dipastikan makin prihatin di masa tuanya. PKS tetap akan begitu-begitu saja, tak dapat apa-apa. Lebih baik koalisi ini diberi nama koalisi berbalas pantun atau koalisi cakar-cakaran atau koalisi layu sebelum berkembang. Sebenarnya cerita ini berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet soal pertemuan antara Gibran dan Anies. Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies. Dia bilang Anies dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapres Anies? Ucapan inilah yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Andi Arief meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presiden Anies. Kalau urusan cawapres saja, mereka sampai harus ribut. Kira-kira bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus satu negara? Bukankah ini sama saja mendorong Indonesia ke jurang kehancuran? Masa urusan negara diserahkan kepada koalisi yang bahkan untuk urusan cawapres saja mereka tidak kompak? Lebih baik bubar sajalah ketimbang bikin malu sendiri. Malu dilihatin satu Indonesia, katanya koalisi perubahan, masa sikapnya amatiran banget. Malah kekanak-kanakan kalau mereka berkuasa negara ini mungkin bisa kacau karena saling rebutan jatah kekuasaan. Kalau mereka bubar jauh lebih bagus negara ini. Anies gigi jari karena terlanjur keliling seluruh Indonesia ternyata batal jadi capres. AHY yang selama ini terlalu bernafsu malah ambruk ambisinya. SBY dipastikan makin prihatin di masa tuanya. PKS tetap akan begitu-begitu saja, tak dapat apa-apa. Lebih baik koalisi ini diberi nama koalisi berbalas pantun atau koalisi cakar-cakaran atau koalisi layu sebelum berkembang. Sebenarnya cerita ini berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet soal pertemuan antara Gibran dan Anies. Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies. Dia bilang Anies dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapres Anies? Ucapan inilah yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Andi Arief meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presiden Anies.